Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 BK Palembang akan menyajikan video terkait materi, peran dan juga fungsi kepala sekolah, guru BK, guru kelas dan juga profesi lain dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Simak video ini sampai habis ya. Peran dan fungsi kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, yaitu memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling. Kemudian menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun jumlah menurut keperluannya. Kemudian ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya, mendelegasikan tanggung jawab kepada konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling. Kemudian memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua, murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua, atau dalam buletin-buletin bimbingan dan konseling. Kemudian berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru, dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan konseling. Kemudian menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang profesi bimbingan dan konseling yang efektif. Kemudian memberikan penjelasan kepada semua staf tentang program bimbingan dan konseling dan penyelenggaraan in-service education bagi seluruh staf di sekolah. Kemudian memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalaman-pengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal, kelompok maupun individu. Kemudian penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa, namun bukan sebagai penegak disiplin. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai peranan dan fungsi konselor sekolah, di mana peranan dan fungsi konselor sekolah ini, konselor sebagai agen pembaharuan, di mana konselor dapat menjadi agen pembaharuan sebab konselor ahli dalam masalah belajar dan sekaligus mampu mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain. Lalu konselor sebagai spesialis dalam psikologi, di mana konselor dapat dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, khususnya hal-hal yang bersifat psikologis. Nah, lalu di sini konselor berfungsi sebagai pembimbing di sekolah atau membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Nah, yang pertama fungsi ini mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi ataupun keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaranya, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Lalu berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada kepala sekolah ataupun staf pengajar yang lainnya demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Guru mata pelajaran dan guru praktik. Prayitno merincikan peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dan guru praktik dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing mengidentifikasikan siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus, seperti program pengayaan atau latihan perbaikan.
Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa dan juga hubungan antara siswa dan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan tersebut. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai yang pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti, menjalani layanan, dan juga menjalani kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Peran dan tugas profesi lain. Di sini peran dan tugas profesi lain dalam BK adalah membantu dan bekerja sama dengan konselor dalam menerapkan asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Profesi lain di sini yaitu dokter, psikolog, psikiater, dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli.